Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Khusus di video ini kita akan belajar tentang penilaian dan hasil belajar yang ada pada indikator 24.4 di kisi-kisinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kisi-kisi, silahkan dicek di link deskripsi. Kita sudah siapkan kisi-kisinya di sana. Baik, sekarang pertama kali di video ini kita akan bedah dulu kisi-kisinya, baru kemudian kita akan bahas soal-soalnya. Nah, di sini adalah ada kisi-kisi 24.4 ya, tentang disajikan narasi tentang kompetensi dasar penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensinya. Kompetensi tersebut ya. Nah, berarti di sini yang akan kita bahas di soal ini adalah tentang menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajarnya. Baik, yang paling penting di sini adalah tentang alat penilaian yang ingin digunakan atau cara atau analisis hasil belajarnya. Bagaimana kita akan menentukan alat penilaiannya. Baik, langsung saja kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, Bapak Ibu, bagi yang ingin mendapatkan e-book dari saya atau dari kami, dari YouTube ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Kemudian dengan harga 35.000 di e-book ini nanti dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian ada pembahasan dan soal sebanyak 300 lebih. Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Perhatikan aspek sikap berikut. Percaya diri, runtut, santun, kerjasama, berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah oke. Apakah A 3, 4, 5, B 2, 3, 5, C 1, 2, 5, D 1, 2, 3. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang D 1, 2, 3. Baik, di dalam kita menilai kegiatan bercerita sebenarnya 5 ya. Di sini 5. Oke, kita analisis apakah jawaban ini benar atau tidak. Kemudian yang pertama adalah percaya diri. Oke, ini harus kita nilai. Kemudian runtut, ini juga kita nilai. Kemudian santun, ini juga kita nilai. Kemudian kerjasama, tidak ya. Kemudian berbahasa Indonesia. Ya, kalau bercerita itu ingat di sini adalah sikap ya. Oke, berarti berbahasa Indonesia bukan. Karena bukan merupakan nilai sikap kalau berbahasa Indonesia. Nah, santun itu sikap, runtut itu cara adalah berarti dia sikap, kemudian percaya diri adalah sikap. Ini kata kuncinya adalah sikap. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban D. Berikutnya soal kedua. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan. Nah, kata kuncinya adalah kegiatan perencanaan prosedur penilaian pengetahuan. Di sini penilaian pengetahuan adalah titik-titik A. Memberikan remedi, B. Menyusun bank soal, C. Pemetaan KD muatan pelajaran, D. Merancang instrumen penilaian. Jawaban yang benar yang manakah? Dalam perencanaan. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Memberikan remedi. Ingat, kata kuncinya bukan. Bukan termasuk. Oke, ingat kata kuncinya adalah bukan termasuk kegiatan perencanaan. Berarti yang A, memberikan remedi. Nah, kalau memberikan remedi itu setelah terjadinya ulangan atau penilaian. Misalkan dia mendapatkan nilai yang kurang dari KKM, maka dia diberikan remedi. Maka ini bukan merupakan perencanaan. Yang termasuk perencanaan itu adalah menyusun bank soal, kemudian pemetaan KD muatan pelajaran, dan merancang instrumen penilaian. Berikutnya soal ketiga, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Oke, kalau di sini tidak ada kata kecuali atau tidak ada kata bukan, berarti langkah yang pertama dalam perencanaan penilaian sikap.
adalah A. Menentukan indikator, B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. Menentukan spesifikasi instrumen, D. Menentukan skala pengukuran. Jawabannya adalah yang B, yaitu menentukan sikap yang akan dikembangkan. Karena di sini adalah penilaian sikap. Oke. Oke, Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk kita persiapkan mendapatkan serdik ini, karena untuk mendapatkan serdik kita perlu berjuang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book dari kami melalui nomor ini. Untuk harganya ada di sini. Kemudian nanti di e-booknya itu ada 300 soal lebih dan ada kisi-kisi dan juga pembahasan. Soal berikutnya, perhatikan aspek sikap berikut. Oke. Di sini sedikit tips Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini, maka Bapak Ibu jangan baca dari sini ya, dari 1 sampai 5, tetapi langsung saja baca ke inti soalnya. Inti soalnya yang mana? Yang ini ya Bapak Ibu ya. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah, nah ini yang pertama dibaca. Nah kan kita di sini tahu nih apa yang akan dicari, kompetensi sikap yang akan dinilai dalam kegiatan berdiskusi. Oke, yang manakah? Apakah A 123, B 124, C 235, D 345? Jawaban yang benar adalah yang A 123. Oke, di sini dalam berdiskusi, sikap dalam berdiskusi. Pertama, tanggung jawab iya, kerjasama iya, menghargai. Nah, di sini menghargai orang, menghargai pendapat ini juga iya. Mandiri bukan, jujur juga bukan. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Baik, soal berikutnya, Bapak Ibu. Alat evaluasi yang biasa untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi merupakan titik-titik apakah A. Tes, B. Non-tes, C. Latihan, D. PR. Jelas ya jawabannya adalah yang B. Non-tes. Karena yang dievaluasi atau yang dinilai adalah aspek tingkah laku. Berikutnya, teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu merupakan apakah A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Di sini adalah yang dinilai tingkah laku dalam situasi tertentu. Ini intinya, tingkah laku. Maka jawabannya benar adalah yang A, yaitu observasi atau pengamatan. Kalau wawancara, wawancara itu bisa penilaian pengetahuan. Kalau sikap atau tingkah laku tidak bisa. Produk ini bukan. Ini penilaian keterampilan. Portofolio penilaian pengetahuan. Soal berikutnya, teknik penilaian komunikasi antara yang bertanya dan yang ditanyakan. Nah, di sini sudah jelas ada penanya dan ada kisi-kisi yang ditanyakan atau soal-soal yang dipertanyakan. Nah, apakah itu observasi, wawancara, penilaian produk, atau penilaian portofolio? Jawaban yang benar yang mana? Ya, yang benar jelas sekali, yaitu wawancara. Nah, di sini salah ya, di salah. Jadi yang benar itu wawancara, karena ada yang bertanya dan ada yang ditanyakan. Itu termasuk wawancara. Kalau ada yang bertanya berarti penanya. Kemudian ada yang ditanyakan, berarti ada yang akan menjawab. Berarti itu wawancara ya. B, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya tertentu merupakan Oke, bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa menghasilkan suatu karya. Nah, kalau suatu karya pasti hasilnya adalah produk. Maka bentuk penilaiannya yang mana? Apakah A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio? Jawaban yang benar yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah penilaian produk. Jelas sekali. Karena kalau suatu karya menghasilkannya, berarti
Kalau menghasilkan berarti ada produk yang dihasilkan. Berarti penilaiannya adalah penilaian produk. Sangat jelas sekali. Soal berikutnya, penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir, yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa, baik mengenai pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan merupakan. Oke, Bapak Ibu, kita tarik kata kuncinya. Kita garis bawahi kata kuncinya. Di sini ada selama periode tertentu. Oke, kita ambil dari dikumpulkan. Ini kata kunci pertama, dikumpulkan. Selama periode tertentu ada periodenya. Kemudian digunakan untuk memantau perkembangan siswa. Oke, memantau perkembangan siswa. Berarti kalau Bapak Ibu ingat-ingat, penilaian ini penilaian apa? Apakah A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jawaban yang benar adalah yang benar sekali, jawaban D adalah penilaian portofolio. Karena kalau observasi itu penilaian tingkah laku. Kemudian tingkah laku ya. Kemudian kalau wawancara, wawancara itu bisa penilaian pengetahuan. Dan itu tidak perlu mengumpulkan hasil dalam situasi tertentu, tidak perlu membutuhkan periode yang panjang. Kemudian penilaian produk. Kalau penilaian produk berarti ada produk yang dihasilkan atau hasil karyanya, itu adalah penilaian produk. Jadi kalau portofolio adalah karya-karya siswa yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa. Soal berikutnya, langkah awal yang harus dilakukan guru pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan asesmen portofolio. Asesmen portofolio berarti penilaian portofolio. Langkah awalnya yang mana? Apakah A. Melakukan kegiatan yang dapat memotivasi siswa. B. Menentukan jenis-jenis bukti yang harus dikumpulkan. C. Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan siswa. D. Memberikan umpan balik terhadap hasil karya siswa. Jawaban yang benar adalah yang B. Jelas sekali. Karena di sini ada langkah awal yang dilakukan guru untuk pelaksanaan asesmen portofolio. Jadi langkah awalnya adalah menentukan jenis-jenis bukti yang harus dikumpulkan. Kalau melakukan kegiatan, tentu itu bukan langkah awalnya. Mengawasi pelaksanaan bukan langkah awal. Kemudian memberikan umpan balik bukan langkah awal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah, nah, ingat di sini ada kata mencegah terjadinya jawaban yang sangat beragam. Intinya mencegah jawaban yang beragam. Kita lihat jawabannya apakah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawaban yang benar adalah yang B. Tes uraian terbatas karena dibatasi. Kalau tes uraian bebas, bebas dia menguraikan apapun boleh. Jadi itu akan menimbulkan keberagaman. Yang sederhana ini tidak jelas. Kemudian yang sangat kompleks, ini kalau kompleks itu bukan tidak tidak apa namanya tidak membatasi atau dia akan menimbulkan jawaban yang beragam kalau jawaban yang kompleks. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, yang kami telah lengkapi dengan kisi-kisi pembahasan serta soal 300 lebih. Karena sertifikat pendidik didapatkan dengan cara berjuang. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu sudah sekolah, mungkin ada yang 4 bulan, ada yang 2 semester. Nah itu perlu diperjuangkan lagi hanya dengan belajar saja Bapak Ibu ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.